Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu warga RSUD Majalaya. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dan yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bertemu bersama kita di acara Bisa, tepatnya di acara Bisa volume 25. Nah, di acara Bisa ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang sehat dan asik seputar masalah kesehatan. Kira-kira hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan apa ya? Nah, sebelum itu saya di sini sangat senang sekali karena saya sudah bersama narasumber kita yang sangat keren sekali, yaitu seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD Majalaya, yaitu Dr. Firman Nur Habibi, SPJP. Ya, Selamat siang, Dok. Siang, Dok. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih, Dok, sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Nah, udah tahu kan kira-kira kita mau berbincang tentang apa? Nah, benar sekali. Hari ini kita akan berbincang masalah seputar kesehatan jantung. Nah, tepatnya tentang gagal jantung ya, Dok ya? Betul. Gagal jantung atau yang dikenal oleh masyarakat umum, masyarakat awam, itu mungkin gejalanya kayak saya punya sakit jantung bengkak, Dok, kayak gitu, Dok ya. Okay. Terus punya kok sering bengkak jantung kakinya kalau misalnya jalan jauh atau gerak lama kayak gitu. Untuk tahu lebih pasti, nah, daripada penasaran, kira-kira apa sih gagal jantung itu? Yuk, langsung aja kita bincang-bincang kepada ahlinya. Ya, Dr. Firman. Ya. Jadi, gagal jantung itu apa ya, Dok ya? Ya, gagal jantung itu adalah kelainan struktur maupun fungsi jantung, di mana fungsi jantung sebagai mempompakan darah atau menampung volume darah dalam jantung itu fungsinya menurun dan harus disertai dengan adanya kelainan struktur. Artinya bisa otot jantungnya tebal, otot jantungnya terlalu tipis, fungsi katupnya bermasalah atau berbagai macam jenis kelainan struktur jantung lainnya yang hingga membuat seorang pasien itu mengalami gejala gagal jantung. Ya, seperti adanya sesak nafas saat aktivitas, sesak di malam hari gitu ya, atau pasien juga biasanya paling sering mengeluhkan pada saat tidur itu malam itu sering harus bantalnya tinggi nih, baru dia berasa nyaman. Kalau tidak, kadang-kadang dia di malam hari itu sering terbangun karena sesaknya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu garis besarnya ya. Jadi gagal jantung itu kegagalan jantung dalam menjalankan fungsinya, kira-kira seperti itu, Dok ya. Betul. Fungsinya itu memompa darah, menampung darah seperti itu, Dok ya. Ya. Terus kalau penyebabnya, Dok, kira-kira apa, Dok, gagal jantung itu, Dok? Ya, jadi gagal jantung ini penyakit atau kelainan yang sudah menimbulkan tadi ya, kelainan fungsi dan strukturnya akibat banyak kelainan jantung lainnya ya, atau kelainan pembuluh darah ya. Yang pertama, yang paling sering menyebabkan gagal jantung, pertama adanya penyumbatan koroner jantung ya, itu juga bisa bikin gagal jantung ya, paling sering. Kedua, darah tinggi, itu juga bisa, Dok ya. Darah tinggi yang tidak terkontrol, lama-lama struktur jantungnya nanti akan menebal ya. Pada saat sudah menebal, nanti pasien juga akan mengeluhkan gagal jantung ya, keluhan-keluhan gagal jantung tadi. Yang selanjutnya bisa jadi penyebab yaitu kelainan katup jantung. Itu cukup sering ya di negara kita, negara tropis berkembang, khususnya di Majalaya juga itu banyak ya. Dari bocor katup jantung atau penyempitan katup jantung, itu semua akan menyebabkan perubahan fungsi dan struktur, yang dimana pada saat tertentu dimana kelainan tersebut, kelainan katupnya berat, akan menimbulkan gejala gagal jantung yang telah kita sebutkan tadi. Ya, itu salah satunya. Penyebab lainnya yaitu juga kelainan listrik jantung atau kita sebutnya aritmia. Beberapa aritmia itu kalau tidak ditangani, tidak dilakukan pemeriksaan yang tepat, penanganan pemberian obat yang tepat, lama-lama juga kondisi kelainan listrik jantung itu akan menyebabkan struktur jantung juga akan berubah, di mana nantinya juga kemudian akan menjadi kelainan fungsi jantung dan akan menyebabkan gagal jantung. Ya, oke. Penyebab lainnya juga bisa karena infeksi ya. Infeksi kita tahu zaman dulu, zaman COVID ya, suka banyak yang meninggal berat kelainan jantung karena COVID, itu juga kita sebut sebagai miokarditis atau kelainan infeksi jantung juga bisa, atau kelainan hormonal yang berkaitan dengan kehamilan biasanya. Ya, kadang-kadang kita suka lihat ya, pasien-pasien ya usia kehamilan trimester 3 atau setelah persalinan tuh beberapa minggu setelahnya kok tiba-tiba habis hamil kok sesak nafas. Nah, itu biasanya mengalami yang kita sebut sebagai peripartum kardiomiopati yang gejalanya
persis seperti orang seperti gagal jantung. Jadi penyebabnya sangat banyak. Iya. Oke. Penyebabnya sangat banyak dan kompleks dok ya. Kompleks, ya betul. Iya. Kalau untuk gejala tadi kan udah mulai disinggung-singgung dok ya. Iya. Kalau secara pasti gejala dan tanda untuk gagal jantung tuh kayak gimana dok? Betul. Gejala dan tanda yang pasti yang paling khas. Jadi memang gejala gagal jantung itu ada yang tipikal, itu artinya khas, atau yang tidak begitu tipikal. Yang tipikal itu yang seperti tadi yang kita sebutkan tadi, yaitu adanya sesak saat aktivitas, terutama kalau aktivitas nih, misalnya biasanya jalan 100 meter biasa aja, tapi sekarang 100 meter jadi gampang capek. Atau naik tangga biasanya normal, tapi kok belakangan ini jadi naik 2-3 tangga aja udah capek. Ya itu ya, sesak pada saat aktivitas. Kedua, sesak terutama di malam hari. Ya, kadang-kadang dia posisinya berbaring, itu dia tambah sesak. Ya. Sama dia sering terbangun di malam hari karena mengerasa sesak. Jadi mungkin dia tidur jam 9 ya, jam 9 tidur gitu. Terus tiba-tiba nanti jam 12 malam itu karena posisinya tidak tinggi, dia akan terbangun karena sesaknya. Itu gejala yang khas ya. Gejala-gejala yang tidak khas lainnya juga banyak ya. Contoh pasiennya jadi gampang lelah, tadi sesak nafas. Kalau ini gampang lelah, jadi gampang lesu gitu ya. Gampang capek kalau melakukan aktivitas ya. Atau rasanya juga ada bengkak di kedua kaki ya, atau perut rasanya begah gitu ya. Atau keluhan lain biasanya kalau kita temukan dari pemeriksaan juga bisa kita lihat selain kakinya ada edema atau bengkak ya, nanti juga tekanan di vena lehernya juga akan meningkat. Lalu juga kalau sudah ada tanda-tanda gagal jantung lainnya, bisa ada suara cairan di parunya ya, atau kalau misalnya penyebabnya karena kelainan katup juga nanti akan kita temukan adanya suara tambahan pada pemeriksaan jantung gitu ya. Tapi gejala yang khas tadi yang tiga yang pertama saya sebutkan tadi. Oke. Tuh, kalau udah mengalami gejala kayak gitu tuh dok, kira-kira pemeriksaan apa dok yang akan dilakukan dok? Oke. Ya betul. Jadi memang kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, memang lebih baiknya kalau dari berobat di puskesmas atau di klinik, memang harus memeriksakan diri ke rumah sakit ya, di rumah sakit. Pemeriksaan standar ya, pemeriksaan tambahan standar yang perlu kita lakukan pertama di ronsen. Ya, di ronsen lihat ukuran jantungnya membesar atau tidak. Nanti kita bisa nilai juga dari ronsen itu yang membesar jantung sebelah mana nih. Itu akan menentukan kira-kira penyebabnya yang mana ya. Tapi kita hanya bisa tentukan ini membesar atau tidak membesar dari ronsen ya. Sama kita lihat juga pembuluh darah di parunya juga sudah mulai membesar atau belum ya, ada peningkatan pembuluh darah paru atau enggak. Kedua, yang rutin biasanya kita lakukan juga di poli jantung yaitu pemeriksaan EKG atau pemeriksaan rekam jantung. Betul, dari rekam jantung itu nanti kita bisa lihat kelainan irama jantung, atau kalau ada pembesaran ruang-ruang jantung itu juga kita bisa nilai dari EKG ya. Dan yang paling menjadi gold standar ya untuk menentukan ini gagal jantung atau bukan, yang paling penting yaitu pemeriksaan USG jantung atau yang kita sebut sebagai ekokardiografi. Dari itu seperti USG saja. Jadi kita betul-betul bisa melihat fungsinya seperti apa, pompanya bagaimana, fungsi menampungnya bagaimana. Selain itu juga kita bisa melihat kelainan strukturnya nih, ya. Strukturnya apakah sudah menebal ototnya, apakah sudah berubah menjadi menipis, disertai ada gangguan katup atau tidak, gitu ya. Atau kalau misalnya ada bocor atau kelainan sekat jantung juga itu bisa kita nilai. Jadi pemeriksaan eko ini yang menjadi pemeriksaan paling penting untuk pemeriksaan gagal jantung dalam rangka menilai fungsi dan mencari penyebab gagal jantung itu sendiri. Kelihatan itu tadi USG-nya itu betul, dok ya. Betul. Dan itu harus ke rumah sakit dok ya? Iya, hanya ada di rumah sakit memang ya. Terus kalau untuk tata laksananya dok, kalau udah terdiagnosa nih gagal jantung, kira-kira apa aja dok? Tata laksana apa, harus tindakan atau cukup obat seperti itu dok? Oke, ya. Jadi untuk gagal jantung seperti yang saya tekankan tadi. Pertama, kita harus tentukan dulu penyebabnya yang mana, dulu, ya. Gitu ya, penyebab yang mana. Tapi secara umum, kalau teman-teman atau wargi Majalaya pengen tahu, jadi secara umum yang sudah terdiagnosis gagal jantung biasanya kita batasi jumlah cairannya, ya, minum jangan terlalu banyak, mungkin sehari 4-5 gelas maksimal. Konsumsi garamnya juga dikurangi, ya. Garam itu bukan hanya garam dapur, tapi makanan-makanan yang
mengandung tinggi sodium atau garam, yaitu makanan biasa, makanan instan ya, yang banyak mie instan ya, ciki-ciki atau keripik-keripik yang memang asin itu juga tinggi, itu Gampangnya dihindari. micin, Dok, ya. Ya, mecin itu juga harus dihindari. Secara umum seperti itu. Nanti kalau memang pasiennya sudah stabil, baru kita nanti sarankan juga tetap harus berolahraga. Ya, tapi nanti Bertahap, setelah Dok, dia ya. bertahap ya, setelah stabil. Itu yang tanpa obat-obatan. Bagaimana dengan obat-obatan atau tindakan lainnya? Yang paling menjadi kunci adalah kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Contoh tadi, kalau misalnya penyebabnya memang karena sumbatan, ya berarti selain obat-obatan harus kita berikan, ya obat-obatan kita berikan, kita juga mungkin harus lakukan tindakan. Tindakan salah satunya kalau misalnya karena penyempitan jantung koroner, berarti pemasangan ring. Ya itu. Kalau misalnya kelainannya karena kelainan katup, ya nyempit atau tidak gitu ya, atau malah membukanya terlalu lebar, itu juga nanti ada tindakan juga. Bisa kita lakukan balon, ya kalau dia menyempit, kalau dia melebar atau menyempit disertai dengan pelebaran, kita harus ganti katup jantungnya. Katup jantungnya. Iya, dioperasi memang kalau itu ya, diganti katup jantungnya. Kalau penyebabnya karena misalnya karena gangguan irama, ya berarti gangguan iramanya harus kita obati, entah dengan tindakan atau cukup dengan obat-obatan, gitu ya. Jadi yang paling penting kita mengetahui apa penyebabnya dan kita harus obati penyebabnya tadi. Selain memang obat-obatan umum gagal jantung kita berikan ya, ada obat-obat yang sifatnya nanti akan bisa melebarkan pembuluh darah, dan obat-obatnya secara umum dia akan membantu meningkatkan pompa jantung, ya secara umum menurunkan tekanan yang harus dilawan oleh jantung ya, dan dia juga bisa memperbaiki struktur yang strukturnya tadinya tipis atau tebal, itu bisa dikurangi dan pompanya juga bisa ditingkatkan dengan obat-obatan gagal jantung yang nanti akan diberikan di saat pasien berobat ke poli jantung. Begitu dok kira-kira. Ya. Jadi prinsipnya tergantung penyebabnya dok. Tergantung penyebab. Makanya harus periksa ya dok ya. Betul. Biar kita tahu penyebabnya, baru nanti penanganannya sesuai dengan penyebab. Seperti itu dok ya. Terus kalau untuk prognosisnya dok ke depan, kira-kira pasien gagal jantung ini bisa sembuh atau bisa beraktivitas kembali atau dengan pembatasan kayak gitu gimana? Iya, oke. Jadi prinsipnya tujuan yang ingin kita capai ya untuk gagal jantung, pertama itu menurunkan gejala. Jadi kalau bisa pasien nggak bengkak-bengkak, pasien nggak sesak-sesak, kualitas hidupnya membaik. Ya, yang misalnya tadinya nggak bisa naik tangga, sekarang naik tangga sendiri bisa. Tadinya mandi lelah banget, habis mandi harus pakai gayung, sekarang pakai gayung mandi bisa. Itu pertama untuk mengurangi gejalanya. Tapi yang tidak kalah penting kedua yaitu kita harus bagaimana caranya dengan pengobatan yang tepat, kita harus bisa menurunkan kemungkinan pasien itu meninggal, kemungkinan pasien itu kena serangan jantung di kemudian hari, dan bagaimana caranya biar pasien tidak dirawat kembali di rumah sakit. Itu yang paling penting, selain dari menurunkan gejala tadi. Tadi balik lagi ke pertanyaan Dr. Niko, kira-kira bagaimana nih ke depannya? Tergantung tadi. Usaha-usaha untuk menangani penyebabnya tadi sudah dilakukan atau belum ya. Kalau penyebabnya sudah dilakukan dan dari hasil tersebut berhasil dan baik gitu ya, dengan pengobatan gagal jantung si angka harapan hidupnya juga akan meningkat. Bukan hanya harapan hidup tapi kualitas hidupnya juga akan meningkat ya. Walaupun kita ketahui ya memang pasien gagal jantung itu secara umum sekitar 10-20% dalam 1 tahun itu pasti dirawat inap kembali ya. Itu yang ingin kita menjadi goal kita, ya, meminimalisir hal-hal tersebut ya, menurunkan dan mencegah biar agak tidak terjadi kematian akibat gagal jantung tadi. Itu yang jadi prinsip utama penanganan gagal jantung secara komprehensif. Jadi meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan harapan hidup, tergantung dengan pasiennya dok ya. Kalau dia periksa lebih cepat mungkin itu akan lebih baik. Dan apabila nanti disarankan untuk suatu tindakan ya dia harus mengerjakan tindakan itu, gitu ya. Itu diharapkan nanti pengobatannya atau perbaikannya juga akan lebih cepat ya. Selain itu
untuk nanti bisa beraktivitas lagi atau bagaimana ke depannya, itu nanti perlu evaluasi memang. Kalau sudah stabil, penyebabnya sudah kita atasi, memang jadi prinsip kita tadi harus bisa mengembalikan pasien yang tadinya tidak bisa apa-ngapain atau pekerjaannya stop gara-gara keluhan tadi, harus bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Itu goalnya seperti itu. Ya, sangat jelas sekali ya bagi Bapak Ibu RSUD Majalaya. Nah, kita ini buka sesi pertanyaan juga dok kemarin. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke IG kita @RSUD Majalaya. Langsung dibacakan aja deh. Ya, silakan. Yang pertama dari @brown90. Ini bertanya, dok, penyakit gagal jantung itu apakah bisa diturunkan atau memang nanti didapat seperti itu, dok? Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Pada yang bertanya, untuk penyakit jantung itu tidak diturunkan ya. Gagal jantung ya. Kita di sini membicarakan gagal jantung ya. Gagal jantung itu tidak diturunkan ya. Untuk penyakit-penyakit gagal jantung akibat kelainan bawaan atau kongenital itu memang ada faktor genetik yang memperantarai untuk timbulnya hal tersebut. Tapi apakah pasti diturunkan atau memang betul-betul penyebabnya karena keturunan? Itu tidak ada. Gitu. Jadi memang paling banyak gagal jantung secara keseluruhan karena didapat. Karena didapat, dok ya. Karena pola hidup, karena segala macamnya. Betul, betul. Bukan karena diturunkan. Bukan. Terus yang kedua, dok, dari Nopianti 05. Apa bedanya gagal jantung dengan serangan jantung, dok? Oke. Ya ini juga sering ditanyakan ya. Sering ditanyakan, dok. Ya, betul. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa gagal jantung itu tadi keluhannya ada kelainan struktur yang menyebabkan kelainan fungsi hingga menimbulkan keluhan seperti tadi yang kita bahas ya, sesak nafas dan yang lain. Keluhannya sesak nafas utamanya ya. Kalau serangan jantung itu adalah serangan jantung itu, yang dimaksud serangan jantung itu adalah adanya penyumbatan pembuluh darah koroner jantung yang timbul secara tiba-tiba. Jadi bukan yang karena penyempitan lama-lama makin nyempit, tapi serangan jantung di mana ada penyempitan dan plak penyempitan tadi itu pecah dan tiba-tiba akan membentuk gumpalan darah secara mendadak di pembuluh darah koroner. Hal tersebut yang kita sebut dengan serangan jantung. Apakah serangan jantung tadi bisa menyebabkan gagal jantung? Pada saat awal situ juga bisa. Tergantung dari pembuluh darah mana yang terkena. Pembuluh darah, apabila pembuluh darah yang utamanya berfungsi sebagai memberi makan otot-otot jantung, ya dia akan bisa menimbulkan keluhan gagal jantung pada saat itu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi yang satu serangan jantung itu sumbatan, kalau gagal jantung itu ya keluhannya seperti tadi, bisa karena sumbatan atau karena penyebab yang lain. Iya. Salah satu penyebab dari gagal jantung adalah serangan jantung. Betul, ya. betul. Namanya aja serangan tuh mesti tiba-tiba. Gagal jantung mungkin bisa berangsur-angsur. Ya, betul. Terus keempat nih, dok, dari Niafoni Nazwa. Ya. Kalau pembesaran jantung itu disebabkan oleh apa sih, dok? Udah dibahas tadi, dok. Sudah dibahas ya. Dan rentan terkenanya biasanya pada usia berapa? Oke, ya. Kalau rentan usia tergantung tadi penyebabnya yang mana. Ya, tidak ada usia yang lebih rentan berapa gitu, nggak ada. Intinya kalau tadi misalnya kalau kelainan katup ya biasanya itu memang kenanya di usia remaja sampai dewasa muda ya. Katup itu sudah mulai ya. Di negara kita tuh salah satu penyakit katup jantung tersering yaitu rematik ya, penyakit jantung rematik. Itu mungkin di usia muda juga bisa sudah ya, 20 sampai 30 tahun itu juga bisa sudah terjadi. Betul ya. Karena kelainan katup. Lalu penyakit jantung koroner. Nah, kalau ini memang nggak bisa di usia muda ya. Biasanya paling sering usianya di atas 40 tahun. Ya, di atas 40 tahun membutuhkan waktu sampai menimbulkan gejala gagal jantung. Terus kalau berkaitan dengan usia tadi, ada salah satu penyebab gagal jantung yang diakibatkan karena proses hormonal pada saat kehamilan. Ya seperti itu ya, berarti usia reproduktif wanita ya. Mungkin bisa umur dari 20 sampai 30 tahun, pokoknya pada saat dia akan persalinan ya. Jadi seperti itu. Jadi
untuk secara umum tidak ada batasan, tergantung dari penyebab gagal jantung yang mana, yang nanti dia menentukan usia mana kemungkinan dia akan bisa terkena gagal jantung. Balik lagi tergantung penyebabnya ya dok ya. Kalau secara umum berarti bisa dari muda sampai tua pun bisa dok, ya. Betul. Tergantung penyebabnya masing-masing ya dok. Ya, betul. Terus keempat nih dok, dari Monica Monsari, dok, ibu saya kan akan dilakukan tindakan jantung. Apakah setelah itu masih harus kontrol lagi dok? Oh, tindakan jantungnya nggak jelas ya dok ya. Ya, secara umum mungkin dok ya. Ya, mungkin secara umum ya. Ya, kalau ibu saya kan berarti kita asumsikan usianya lebih tua ya, lebih tua, udah tua mungkin ya. Ya paling sering di usia tua memang penyakit jantung koroner mungkin ya. Mungkin tindakan yang dia maksud mungkin tindakan pasang ring gitu ya. Tindakan pasang ring, setelah tindakan pasang ring apakah tetap minum obat? Tetap dok. Harus. Ya, karena tindakan pasang ring tadi itu prinsipnya untuk melebarkan pembuluh darah. Tapi untuk menjaga pembuluh darah tadi tetap baik, kadar kolesterol itu tetap baik, ring atau stent yang dipasang itu tetap fungsinya baik, itu tetap membutuhkan obat-obatan. Gitu. Jadi kalau ditanya obat-obatan tetap disambung atau tidak, tetap kontrol atau tidak, wajib tetap kontrol. Gitu. Bukan serta-merta udah dipasang ring udah kebal gitu. Ya. Tetap harus dijaga. Tetap dijaga. Betul. Ya. Terus ke terakhir nih dok, dari Kiara 2. Apakah sering mengeluh nyeri dada kiri adalah pertanda gagal jantung dok? Oke, tadi ya, gagal jantung kan spesifik keluhannya yang tadi tentang sesak napas. Kalau nyeri dada kiri, nah ini tadi nyeri dada kiri ini kita asumsikan biasa kalau berhubungan dengan jantung itu karena penyumbatan jantung koroner, ya. Kalau dia timbulnya tiba-tiba sangat berat sampai disertai keringat dingin, mual, muntah, mungkin dia kita sebut sebagai tadi serangan jantung. Serangan jantung. Gitu. Gitu. Kalau dia memang tiba-tiba ya. Kalau dia sakit dada kirinya itu dirasakan perlahan-lahan ya. Misalnya dia biasanya jalan 100 meter nggak dapat kenapa-kenapa, belakang ini kok jadi agak berat di dada sebelah kiri, atau naik tangga kok jadi berat dada. Kadang-kadang juga disertai keluhannya itu bisa sampai rahang, menjalar ke tangan sebelah kiri atau sampai ke punggung. Itu berarti mungkin sumbatan jantung koroner, tapi yang stabil, belum terjadi serangan jantung. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah itu tanda-tanda gagal jantung? Itu bukan gagal jantung, tapi kemungkinan itu serangan jantung atau penyumbatan jantung koroner yang masih stabil, gitu ya. Kalau dibiarkan, apakah bisa jadi gagal jantung? Bisa, karena itu salah satu tadi, salah satu menjadi penyebab gagal jantung, yaitu sumbatan koroner jantung tadi. Jadi ya untuk kalau memang punya gejala seperti ini, baiknya periksa lebih lanjut dok ya, ya untuk betul, dipastikan apakah ini salah satu penyebab dari gagal jantung apa bukan. Dok ya. Ya, kira-kira itu wargi Bapak Ibu RSUD Majalaya. Saya rasa sangat jelas sekali ya penjelasan dari Dr. Firman, sangat keren sekali juga. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Terima kasih buat Dr. Firman untuk waktunya. Terima kasih sama-sama Dr. Niko. Mungkin sebelum ditutup ada kata-kata penutup dok untuk pesan-pesan buat wargi RSUD Majalaya mungkin. Pesan-pesan ya. Jadi penyakit jantung ini sebenarnya jumlahnya banyak ya. Cuman memang mungkin karena pasien tidak menyegerakan berobat ya, tidak menyegerakan berobat atau menyepelekan keluhannya. Jadi kita biasanya sudah mendapatkan pasien dengan kondisi yang sudah terlalu berat ya. Akibatnya selain angka rawat inapnya menjadi sering, selain itu juga nanti pasien juga banyak juga yang memang sudah diindikasikan untuk suatu tindakan. Nah, yang masih menjadi fenomena di Majalaya ya, khususnya di rumah sakit kita, masih banyak nih pasien-pasien yang misalnya disarankan tindakan segala macam untuk perbaikan gagal jantungnya itu masih tidak mau ya. Nah, itu mungkin pesan-pesan saya kalau misalnya ada teman-teman atau keluarga atau tetangga yang mengalami keluhan tersebut dan dari dokter jantungnya sudah menyarankan untuk dilakukan tindakan, sebisa mungkin itu dikerjakan karena itu akan memperbaiki dan bisa mengurangi hal-hal yang tadi kita sebutkan, menghindari kematian mendadak nanti di rumah ya, atau mengurangi kerusakan otot jantung yang lebih berat. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidupnya juga akan berbaik. Harapan hidupnya juga akan meningkat. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu warga RSUD Majalaya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Kita minta maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Ya.